bangkrut, cewekku ninggalin juga, semuanya ninggalin. Bangkit lagi tuh bang, waktu tahun 2022 lah, mungkin 22 ya. 22 itu bangkit, dapat project lagi, itu nyampe kebeli mobil, kebeli motor nyampe 6, balik lagi tuh main dengan, apa ya, karena ketularan temen kan. Temen itu menang bisa nyampe hampir 20 juta, 15 juta. Deponya emang 1 juta gitu kan. Berapa ya? 6 unit motor, satu-satu tuh hilang. 6 Jadi unit motor. ada 6 unit motor, mobil juga disita kan akhirnya kan. Ya udah bang, bingung bang akhirnya bang Hmm. gini bang. Oh ya, ya, Mau ya, apa ya. lagi? Tapi mau nggak ada manfaatnya juga, malah nyusahin orang tua. Problemnya kecanduan judul ya. Hmm. Iya, ya. Gimana, gimana? Bisa ceritakan awal mula kenal judulnya, terus apa yang dialami, apa aja nih, hal-hal apa aja yang dialami. Ceritakan aja, santai aja ya. Silakan. Jadi kenal itu tahun berapa ya? Tahun 2020 kalau nggak salah. Itu waktu di Semarang. Sebenarnya aku kenal itu dari zaman kuliah sih. Tuh, kuliah itu temen sering main, nonton, ya cuma nonton doang. Terus nggak ada keinginan buat main. Ya udah santai ngeliatin saudara apa temen main ya gitu. Poker waktu itu. Es poker, Tahun berapa parlay. itu? 16 apa ya? 15, 16 kalau nggak Oke. salah. Terus? Terus mulai kenal itu tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi Ah, waktu itu kerja dapat bayaran itu lumayan tinggi, terus saya minta pindah ke Jawa Tengah dari Surabaya ke Jawa Tengah. Terus gajinya mengikuti apa namanya? Mengikuti Jateng. Jadi dari situlah mulai iseng, anjir, dengan penghasilan yang setengah dari Jawa Tengah. Waktu itu berapa ya? 2 jutaan kalau nggak salah malahan. ah, Jadi kecil banget dengan terbiasa dapat di 5,5 waktu itu, tiba-tiba dapat dua juta koma berapa, punya UMR plus plus lah. Cuman UMR-nya Jogja. Jadi waktu itu iseng mulai main-main buat nutup apa namanya, buat nutup ya tagihan lah intinya kan, tagihan pinjaman. Terus waktu itu sebenarnya udah berhenti juga sih di waktu di Jogja, terus kerja di Semarang. Kerja di Semarang itu udah berhenti tuh sebenarnya tuh beberapa bulan ya. Entah kenapa banyak kekurangan lagi. Terus akhirnya main lagi. Setelah main kalah tuh apa namanya, waktu itu punya cewek, sebenarnya sempat punya cewek kan, jadi bilang waktu itu, uangku habis kalau kamu nggak bantuin, aku pulang kayaknya nggak kerja. Nggak kenapa kok jadi uangku habis. Jadi waktu itu kalau nggak salah, lupa pokoknya habis buat bayar apa, sisa berapa, 1.000 lah mungkin. Terus tak buatin main, habis semua. Terus tentunya ada cewekku yang bantuin, dipindahin kos, dipindahin ini itu. Ya kamu biar dapat pantauan dari aku waktu itu kan. Terus kebenaran kebenaran dapat apa namanya, ya cewek yang baik hati, tidak sombong ya. nolongin. Mm-mm. Baik hati tidak sombong. Apa nah, iya iya benar, apa namanya, ya benar-benar kayak bantu lah, sampai kayak Oke. emang dia yakin. Terus aku waktu itu sukses tuh, ada dapat project, naik. Nah waktu naik itu apa namanya, waktu naik tuh ceweknya, ya apa sih namanya ya, banyak yang godain lah cewek lain, terus cewekku nggak terima, Oh, putus. lu ini. Dan Lu main ceritanya. ya bisa dikatakan gitu sih, Iya. Oke, akhirnya cewek lu nggak tapi terima terus. berulang siklusnya, udah sukses, udah tahu kenapa turun lagi, bangkrut, bangkrut, cewekku ninggalin juga, semuanya ninggalin. Bangkit lagi tuh bang, waktu tahun 2022 lah, mungkin 22 ya. 22 itu bangkit, dapat project lagi, itu nyampe kebeli mobil, kebeli motor nyampe 6,
harta mungkin udah ratusan, bukan harta ya, tapi tabungan ada lah Proyek apa itu? ratusan. Rent car truk. Oh iya iya iya, sewa truk. Tapi aku cuman ininya apa ya namanya, marketingnya doang sih, jadi kayak Marketing maklarnya ya. Nyari nyari beda. nyari Tapi kalau konsumen yang mau nyewa, nyari nyari konsumen yang pengen menyewa gitu. tapi aku yang biayain. Kalau maklar kan Gimana itu? sifatnya, Coba coba ceritakan sedikit ininya, flow-nya gimana? jadi apa namanya, PT kan butuh tracking, butuh kendaraan kan. Nah, kebenaran aku kan dari zaman dulu bekerja di usaha rental, bekerja di logistik lah. Jadi banyak tuh kenalan driver, kenalan supir, kenalan pokoknya segala bisnis truk itu saya dapat lah, ada lah kenalan banyak. Terus setelah dapat kenalan, ada PT yang butuh kayak gitu, temen juga ngabarin. Akhirnya ya udah, aku yang jadi pemodal. Jadi saya ngasih uang jalan, nanti PT-nya bayarnya tempo tuh. Dari PT ke saya itu tempo, tapi dari Ya. saya ke driver itu cash-cashan. Oke. Jadi Biasanya per apa jalan, per namanya? project biasanya. Ada yang per hari, ada yang per trip, ada yang apa ya, mingguan. Jadi Ya bergantung lah, ya. tergantung Oke. Kalau per eventnya per hari berapa gimana. yang modal yang lu keluarkan untuk driver? Untuk driver itu 1,5, aku dapat di 2 juta bersih. Oke. Jadi Ya untung ya ya. 500 lah Iya ya, oke per oke oke. hari ya. Ah, per Per, hari ya, per oke oke. unit, per unit dapat per 500. Terus itu berjalan lah 1 tahun setengah, Hmm, 2 tahun. hmm. Hampir per bulan itu 50 sampai 80 dapat sih, ada Heeh. waktu itu kan. Ya, oke. Terus? Terus ya udah, bisa kebeli segala macam. Terus apa namanya? Malah ditipu si manajernya PT. Intinya ngegulung lah, nggak bayar. Jadi ada beberapa PT yang saya kerja. Hmm, Terus ada PT yang nggak bayar juga waktu itu. Jadi akhirnya akhirnya ada gulungan yang oke. buat usaha itu harusnya bisa muter tapi nggak muter. Balik lagi tuh bang, selama kekurangan dana balik itu kayak gitu lagi kondisinya, kayak kayak awal tadi, kayak pas kerja dari harganya tinggi sekitar 6 jutaan lah, sama Hmm. lembur zaman segitu udah cukup gede. Terus balik ke Jogja itu kan Kamu aslinya Jogja? harganya, nggak, kuliah di Jogja. Oh, Jadi kalau asli mah Tegal, cuman hmm. kuliah di Jogja, ada Iya. pembukaan Jogja. Udahlah, Jogja adalah, kalau di Surabaya jarang pulang gitu kan, karena Hmm. jauh banget perjalanan 2 hari. Hmm. Terus? Nah, terus ya itulah, dengan kekurangan akhirnya aku main di posisi pekerjaan, ketolong cewekku. Terus apa, dapat project ya, OKB lah aku bilang, OKB ya, Hmm. gaya-gaya, banyak gaya. Terus terus beli ini, mampu beli itu segala macam. Akhirnya dengan project gagal lagi itu, balik lagi tuh main dengan apa ya, karena ketularan teman kan. Teman itu menang bisa nyampe hampir 20 juta, 15 juta. Deponya mah 1 juta gitu kan. Hmm. Nah, jadi waktu itu aku sih pemain receh. Dulu tuh zaman berapa ya? 200 perak kan, 200 perak. Udahlah, kalau bisa dapat 500, 600, itu udah senang kan. Cuman temen ngajarin, jangan segitu kapan kayanya ya. Ada benernya juga, cuman itulah yang awal mula sesat sih. Jadi bukan sesat ya, hancuran jadi itulah, ketika teman ngajarin angka yang gede. Terus waktu project gagal itu apa namanya? Jadi itulah berulang lagi kan, ada setoran motor, setoran rumah, bukan motor, mobil, Hmm. setoran rumah, ngirim keluarga, terus biaya hidup itu di 20-an lah kalau nggak salah. Hmm. Minimal minimal di 20 kan. Jadi kalau nggak ada uang segitu otomatis minus gitu. Ya. Akhirnya dengan cara waktu itu tuh ada sekitar berapa ya, 6 unit motor, satu-satu tuh hilang. Hmm. 6 Jadi unit motor. ada 6 unit motor. Itu awalnya metik,
terus motor Ninja, KLX, itulah Mm-mm. pelan-pelan satu ALX, persatu ALX tapi itu, trail itu. Wah, hmm, asik banget tuh itu motor itu tuh. ah Ah, katanya kayak kak mas kata temen itu mm. kayak polisi. Oke, Terus terus. terus ya udahlah satu persatu hilang, terus mobil mobil juga disita kan akhirnya kan dari ya nggak bisa bayar ya. Rumah tak take over waktu itu ke orang, ke bank sih waktu itu, banknya mau sih nggak tahu marketingnya mau diarahin kemana, jadi ya udah bikin nol, semuanya nol lah. Terus pindah ke Jakarta, waktu itu udah nol kan, udah nol. Pulang ke rumah, ini nggak nol sih, ada sisa saldo buat usaha, di rumah gagal, bikin baju apa sih namanya ya, produksi sendiri, bikin bikin ternak ikan kolam, sebenarnya skala kecil dulu yang kolam, pikirnya belajar dulu lah kalau emang bisa, jadi bisa memperluas. Nah itu juga gagal, semuanya gagal, tabungan habis, kendaraan udah nggak punya, apa-apa udah nggak punya, baliklah aku mikir cara cari uang, apalagi kalau nggak punya uang, kalau nggak punya modal selain kerja gitu ya. Terus aku pindah ke Tangerang sih waktu itu, ikut temen bawa uang cuman sisa 50.000, jadi bawa 250 kalau nggak salah, itu buat buat busnya 170, makan di jalan, terus ketemu temen tuh sisa 50.000 doang. Cuman kebenaran temen, apa ya namanya ya, temen bisa, ya aku jualan kan, jadi temen ada barang apa, punya barang apa, sini tak jualin, temennya kenal si B punya barang apa, sini tak jualin. Hmm. Nah itu hidup hidup dari itu doang selama berapa ya, tiga empat bulan di Jakarta, terus dapat kerjaan yang sekarang ini. Nah ini yang apa ya, ya dapat dapat project lagi kan, sebenarnya kan Hmm. project tracking gitu kan, cuman ada aja resikonya yang timbul gitu. Ada kecelakaan, ada ini, ada itu, ada rusak, ada ganti rugi. Nah, nombok lagi tuh, mulai main lagi. Jadi buat nutupin apa minus-minus itu kan dari Hmm. project kan. Harusnya misalkan untung, taruhlah kita ngomong untung per project per bulan ya 6 juta 7 sampai 10 juta. Cuman karena ada rugi apa, ya udah itu bingung tuh. Ah, mulailah buat main. Nah, si siapa namanya? Si si pemilik unit ya. Kalau ini maklar tanpa modal. Jadi si pemilik unit nagih bayarannya waktu itu buat tak mainin kan. Nah, akhirnya tak mainin, apa yang terjadi? Pikirannya sih udahlah dapat 5 juta 6 juta buat nutup, tapi malah habis. Nah, itu akhirnya aku dikejar-kejar project itu. Terus kemarin apa namanya, ya intinya kerja minus, terus ya main-main lagi, terus barang ada yang tak titipin ke temen gitu kan, ini titip dulu, nanti gajian tak apa namanya tak ambil, daripada apa namanya, daripada pinjemin tanpa apa-apa, ini tak tinggal barang. Jadi itu akhirnya hari ini apa ya, jadi intinya intinya gimana ya, ya hari ini kan harusnya bayaran, ya itu harusnya kan hari ini bayaran kan, apa akhirnya nggak jadi karena ada barang yang masih di tempat temen kan, barangnya kantor. Terus apa namanya, di kantor tadi ngancem kalau nggak dikembalin saya polisikan. Terus orang tua ada tagihan udah nunggak juga, ini itu kan yang pinjam aku, cuma namanya orang tua, pakai nama orang tua, itu juga nunggak 6 bulan, mau di katanya sih mau dilelang rumahnya, Hmm. aduh bingung. Total berapa rumah harganya? Harga 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 cash. Harga rumah orang tua, rumah kalau Hmm. dinilai bank itu sekitar 120, Hmm. luas cuman rumah di kampung kan. Iya iya iya. Luas mah luas, jadi kampung ini ya. Murah ya.
Murah, itu ukuran 10 kali 20. Iya, 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 iya. 10 14 apa ya? Luas itu kan secara kalau Mm-mm. ngitung di perumahan segitu, ya rumahku di Semarang juga segitu kan. Itu aja 1 Mm-mm. M. Iya. Nah, cuman cuman kalau orang tua segitu masih murah. Mm-mm. Dikasih harga 120 kalau di apa sih namanya? Surat sertifikat apa sih namanya yang Iya, buat iya, hajat iya, itu iya. kan. Nah, itu kalau nggak salah di 120 sampai 160. Surat hak guna bangunan atau apa gitu juga aku ada itu. Nilai-nilai Ah, ininya ya. nilai Nilai jual lah ya. bangunannya lah. Mm. Nilai jualnya secara umum di Mm-mm. 100 lah, kita ngomong 100 Mm-mm. 100 juta. Terus cicilan sih sebenarnya murah, 1,1 setengah lah, kita ngomong Mm-mm. 1,5 ya. Cuman nunggak 6 bulan. Terus tadi gaji juga, gaji nggak bisa keluar itu kalau barang aset aset kantor nggak dikembaliin dulu. Makanya tadi aja bingung pulang pulang dari Jaksel. Kantor kan di Jaksel kan, kantor pusat kan. Jakselnya mana jakselnya? The Ace Kuningan, Mega Kuningan. Iya. Kalau tinggal di Bogor, Oh, naik kereta. kalau kalau kantor di Kuningan itu tadi, KRL ya, Oke, oke, siap, siap. Problemnya apa KRL. sekarang? Yang sekarang? Ya udah, ya intinya intinya kalau yang aku pusingin kan ada 4 poin lah ya. Jadi Hmm. tadi sih perusahaan untuk kembaliin hari Minggu depan harus sudah ada barangnya. Lah, aku bilang gini, doh, gaji saya turun dulu, itu uangnya buat bayar. Aku kan bilang gitu kan. Hmm. Cuman ya nggak mau, ini itu loh. Aku udah jujur loh, ngomong apa adanya. Hmm. Kalau tadi disuruh ke sini, kan aku udah bilang aku nggak mau, percuma juga ke kantor nggak ada gunanya begitu. Itu tadi Belum barangnya barang apa, apa? laptop, Hmm. Gaji bisa nutup buat laptop itu. nutup nutup, Hmm. pas lah. Oke. Nah, cuman dia nggak mau. Lah aku bilang lah, aku aja lagi nggak punya uang gitu kan. Dia, kamu pinjam dulu loh. Aku tuh udah, aku tuh punya PT, hutang sama aku 120 juta Mbak. Aku nunggu itu, tapi karena gaji apa dari PT belum bayar, aku nunggu gaji. Lah gaji nggak diturunin, ya gimana gitu kan. Hmm. Jadi ya debat kusir lah tadi antara HRD anak kecil lah, dalam arti belum terlalu pandai-pandai juga sih. Hmm. Maunya nggak win-win solusi, katanya kita nyari solusi aja mas, ketemu gitu kan. Yang penting nanti buat pernyataan gimana gimana gaji tak turunin. Waktu nelpon gitu kan. Hmm. Nah pas di kantor malah beda jadinya, malah mas kalau nggak dikembaliin nanti tak tuntut, nanti dipolisikan. Ya silakan, secara hukum nggak bisa polisi dulu lah. Ini maksudku, aku punya hak, dia belum ngasih hak. Kalau dia nuntut kan posisinya kan sebenarnya seimbang kan, Hmm. kecuali hak 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 aku udah diberikan dan haknya dia belum tak serahkan. Nah itu mungkin aku kena kan, cuman ya udahlah terserah, aku pasrah banget tadi itu. Terserah mbak, aku ngikut aja. Cuman tuh harapanku sih ke sini musyawarah, ternyata aku malah disudutkan. Ya udah aku pulang, cuman bingung itu ke Tebet aja jalan kaki karena kan sisa apa namanya, sisa saldo cuman buat KRL doang, dari Kuningan ke Tebet itu berapa kilo, 6 kilo, lumayan jauh kan. Nah terus aku janji ke orang tua besok buat bayar cicilan. Nah orang tua tuh bilang kalau enggak ini mau disita dulu itu sama bank. Iya ya. Nah aku cuma janji hari ini, enggak gaji nggak keluar, ya udah bingung kayak gini. Terus yang project gagal juga nagih. Yang project gagal ini kan itu sekitar satunya 18 juta, satunya 6 juta, berarti berapa? 6 ditambah 18, 24, 6 di 4, terus ada koperasi 10 juta, 34. 35 ya, ini sekitar 40-an sebenarnya. Sebenarnya kalau aku cicil pun mampu gitu kan. Hmm. Orang gaji juga 9 juta, cuman kondisinya ya entah kenapa bumerang lah, jadi bumerang waktu kan. Aku Hmm. titipin, pikirku tak cicil-cicil kan. Aku udah planning itu, udahlah per sekarang sampai Lebaran aku puasa dulu, gak ngapa-ngapain, pokoknya gaji tak serahin
orang tua biar transferin ke piutang. Mm-mm. Jadi Lebaran, pikirku Lebaran udah kelar, mulai hidup dari nol kan. Ternyata Mm-mm. ya itulah semua ngebum jadi satu, orang yang hutang laporan ke kantor, orang orang proyek rentar itu aku utang ya laporan ke kantor lah intinya, terus Mm. akhirnya laptop ketahuan, ya gitulah bang intinya. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya Oh, yang ya harus yang ngelewatin. paling Kalau itu sih harus ngelewatin udah. Lewatin aja prosesnya. iya cuman bingung sama orang tua Hmm. kasihan, sama Iya, yang ya sebenarnya kan yang paling utama kan yang iya. rumah sama kerjaan kan, Mm-mm. yang kayak orang-orang itu kan sebenarnya kan masih bisa dinego kasih berapa, 1.000 2.000, yang penting kan kita ada etikat baik kan. Tapi kalau kalau perjanjian di bank sama perusahaan kan agak beda kan. Nah Mm-mm. itu sih yang aku pusing kan di situ, makanya bingung banget. Nah sebenarnya seminggu terakhir tuh ngeliatin channelnya Bang Imam kan, Mm. ya ngikutin lah, aku pengen berubah gitu kan. Mm. Ah, siapa sih, ada contoh yang bisa ditiru siapa gitu kan. Mm. Malah ngebum di minggu ini, pikirku sih akan berjalan lancar, cuman ya udahlah, hasilnya kayak gini. Aku nunggu gaji nggak diturunin, Mm. nyari duit juga udah nggak ada yang percaya. Iya, iya, iya. Orang tua juga, jadi orang tua kan sendiri kan, tinggal di kakak kan cuman ada aku sama ibu. Mm. Jadi ya udah berdua doang. Ayah udah meninggal. Siapa lagi kalau bukan aku gitu. Iya, iya, iya. Dengan usia udah dewasa lah katakan. Cuman soalnya kemarin aku pinjem pinjem minta tolong ibu juga kan. Bu, pinjam sekian sekian ke saudara lah siapa, dikasih. Cuman ya itu aku janjinya kan pas hari ini kan, hari tanggal 27 lah gajian kan, 27, cuman karena hari Sabtu lebih awal kan harusnya, ya ketahan, semuanya ketahan. Ya udah bang, bingung bang, akhirnya bang Mm. gini bang, Iya, iya, mau apa iya. lagi, tapi mau nggak ada manfaatnya juga, malah nyusahin orang tua, malu malah kalau ya gitu. Kalau Mm. mau diselesain juga gimana, minta ke keluarga juga nggak ada yang bisa bantu, ke temen juga udah nggak pada percaya, Mm. bukan nggak percaya tapi ada yang ya kebanyakan teman pada menghindar lah, pas pas kaya deket, pas Mm. tahu bokeh pada kabur satu-satu, ya udah. Mm. Ya paling teman ada 150.000 mah, itu mah ada paling. Cuma kan kalau bantuin itu udah Iya, nggak ada iya. lagi. Itu sih bang. Iya, Jadi iya, iya. bingung makanya sekarang itu mau apa, minta tolong siapa. Mm. Ada yang ya intinya aku udah nggak dipercaya. Mm. Nggak kayak ini, nggak kayak dulu lagi. Dilewatin namanya proses hidup ya. Gitu. Usia lu berapa tadi? 30. 30 ya, masih 30. Ya kadang-kadang kayak gitu sih, bukan menafikan teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang dikasih kenikmatan di usia lebih cepat, lebih dini, tapi ya apa namanya, kolapsnya lebih dini juga. Ada yang dikasih kolaps atau dikasih ah, prosesnya dini dulu, nanti dapat kenikmatannya di akhir, ada kayak gitu. Ya tapi semuanya ya itu proses ya. Jadi untuk case yang Hmm. seperti Mas ini ya, aku sebagai sebagai orang yang mendengar cerita Mas ini ya, dan teman-teman mungkin yang pada nonton ya, mendoakan mudah-mudahan cepat selesai. Karena ya spesifiknya seperti apa kan Mas juga lebih paham gitu. Tapi yang jelas pasti tinggal ada solusi, pasti ketemu jalannya, nanti Mas lewatin aja. Pusing ya, ya pusing pasti ya. Tapi ya nggak ada jalan lain kan, maksudnya nggak ada jalan lain, Mas mesti ngelewatin ini gitu kan. Tapi ya Hmm. usahakan melewati ini dengan apa ya? Dengan porsi yang betul-betul siap kayak gitu loh. Jadi nggak putus asa. Itu udah mau diapain? Aku kadang-kadang kalau yang lihat halal kayak gitu, kadang-kadang aku melihatnya toh soal duit kok gitu. Toh kalau kalau terjadi gimana-gimana juga nggak bakal terjadi apa-apa kok, nggak bakal runtuh dunia ini gitu. Kadang-kadang aku melihatnya kayak gitu. Kalau ada problem yang sekiranya menurutku tuh hmm, apa ya? Ini masuk apa enggak ya? Bakalan cepet kelar apa enggak ya? Tapi kadang-kadang aku lihatnya kayak gitu. Nah, aku selalu ngeliat kayak gitu. Buat apa? Buat positive thinking gitu. Biasanya aku ngeliatnya kayak Ya gitu. Buat positive thinking biar bisa ngelewatin masalahnya gitu loh. Kalau enggak nanti berkutak di pusing gitu kan. Kalau belum ketemu solusinya ya udah
kadang-kadang aku biarkan dulu aja, biarkan aja mengalir. Nanti ada titik di mana oh ya kayak gini kayak gitu. Biasanya kayak gitu kalau aku ya. Karena ada Ah, problem yang nggak bisa diselesaikan dengan cepet-cepet. Ada problem yang nggak bisa di apa namanya ditemukan mau ngapain nih. Ada yang kayak gitu kan. Bukan Mas aja, aku juga pasti mengalami. Semua orang mungkin mengalami gitu. Nah, kadang-kadang di situasi seperti itu kan kita tinggal bagaimana kita bersikap. Nah, kalau aku biasanya ya udah, aku apa namanya rock and roll aja ya udah. Ini kayak gini, ya udah kayak gitu. Kalau aku ya udah yang terjadi terjadilah kayak gitu. Untuk sementara waktu karena aku belum ketemu solusinya, belum dapet caranya, aku biarkan dulu gitu. Sampai sampai maksudnya itu sampai si pikiran ini tenang biasanya aku kayak gitu. ini ini juga diviralin juga kan Kenapa? namanya. Diviralin juga, Kalian gimana? diviralin di medsos. Hmm, Jadi kemungkinan aku nyari kerja susah. iya, iya, iya. Nanti ketemu titiknya Pusing. kok, tapi memang lewatinya dengan cara yang benar nih, di rel yang benar. Kalau enggak ya nanti Ya pikirannya kalau aneh-aneh tuh tadi. Ya bundir ya apa kayak gitu. enggak, kalau ke arah negatif enggak ada, cuman bingung aja. Mm-mm. Ya udah Apa sih dibiarkan yang aja, harus biarkan aja dulu. Menurutku tuh agak kompleks gitu ya. Ya biarkan aja dulu aja. Rokok ngopi aja udah dibawa santai kompleks. rock and roll aja udah gitu. Iya 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 ya. Kadang-kadang kita mesti kayak gitu loh. Ada situasi tertentu kita mesti gitu. Serius. Bukan kita menyepelekan masalah ya, tapi memang belum ketemu gitu loh. Kadang-kadang ada yang lucu, kadang-kadang masalah ini udah Hmm. dipikirkan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak ketemu nih. Kadang-kadang ya udah akhirnya diambil keputusan ya udahlah ngalir aja. Pas kita lagi BAB lagi pup kadang-kadang ketemu. Oh iya gitu. Ada Betul. kayak gitu. Beneran deh. Ada Ya ya, tiap orang ya beda-beda sempat lah ya, sempat. beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu tuh. Kita pikirkan keras ternyata belum ketemu gitu. Mungkin juga banyak lah mungkin bisa ke ini juga ya dekatkan diri ke Tuhannya minta tolong sama Tuhan kan kayak gitu bisa jadi solusi terakhir ya mungkin saja gitu kan. Ya, kalau menurutku sih aku sih yakin gitu kan tapi kan setiap orang keyakinannya berbeda-beda ya minta sama Tuhan lah gitu. Ya, ya siapa lagi? Ya Mm, malah malah ini apa, kadang udahlah, udah nggak ada yang bisa bantu. Cuman Tuhan malahan. Aku malah malah berpikir sempat, bukan mm, sempat mm, ya, tapi seminggu terakhir gitu sih ngerasain. mm, mm, mm. Cuman Iya iya Tuhan iya. yang bisa nyelesain. Teman-teman siapa udah pada nggak percaya, Mm, mm, saudara nggak percaya, bukan nggak percaya tapi ya udah nggak bisa bantu gitu. mm, mm. Iya iya ya udahlah mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan cepat selesai ya kalau udah aku ya 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 bang, siap siap bang. siap